Puji nama Tuhan, Shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Shalom. Seberapa kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat kasih dan anugerah-Mu. Buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari bersama-sama katakan, tinggikan diri-Mu, Tinggikan diri-Mu mengatasi
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan,
Mari bersama-sama katakan dimuliakan. Dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Raja kita. Katakan haleluya. Seberapa kita yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersama-sama memujian kita kepada Tuhan. Amin. Katakan berkuasa. Berkuasa di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas remaja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Mari serukan. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Yang baik pastor katakan haleluya. Katakan berkuasa. Berkuasa di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Siapa lompat bagi Tuhan? Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Seberapa kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu? Yang percaya berikan tepuk tangan yang beribadah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala
berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti, dengan iman. Katakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan bangkitlah bersama-sama kau. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya hidup. Mari angkat suaranya, katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Aku berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Siapa lompat bagi Tuhan? Ku memuji, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panji kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Serukan, berkata, Tuhan kita dahsyat, hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Siapa lompat bagi Tuhan? Ku memuji, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji kemenangan. Ku menang. Ku menang.
bersorak. Katakan haleluya. Mengangkat tinggi panji, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Mari dengan iman bersama-sama. Ku menang. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu yang sempurna. Pada siang hari ini Tuhan kami datang membawa hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik. Haleluya. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari dengan segenap hati kita akan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia-Mu di tengah-tengah kami, buat kebaikan, buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sembah, mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau melawan setiap hari, Engkau melawan setiap tangan-tangan yang gerak. Haleluya, 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 haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, pesan-Mu buat setiap kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu, Mari bersama-sama. anugerah-Mu, Saya undang untuk bangkit berdiri. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari sama-sama katakan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan hariku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Hanya kasih
Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik pagi ini hanya untuk Yesus. Haleluya. Sama-sama serukan haleluya. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Benar-benar kalau sampai di ujung Oktober bulan ke-10 ini bukan karena kuat dan bukan karena gagah. Semua karena anugerah-Mu. Ada banyak kami dapatkan hidup, waktu, keberadaan, keluarga, kegiatan, usaha. Kami sadar Tuhan kami jauh dari sempurna. Ada banyak error, kesalahan, kekurangan. Tapi pagi ini dengan kerendahan hati, kami mau terus bilang terima kasih banyak untuk kesabaran-Mu. Terima kasih banyak untuk kesetiaan-Mu. Untuk apa yang Kau luputkan di hidup dan keluarga kami. Dan biarlah kehidupan kami selanjutnya. Apa yang Kau titipkan sampai hari ini setidaknya seminggu ke depan. Hidup kami boleh menjadi perkenanan yang baik. Bahkan kiranya urapan yang baru terus melingkupi menjamah hati kami. Dan hamba percaya tidak seorang pun dilewatkan siang ini. Hadirat-Mu begitu kuat di dalam kami semua. Sehingga kami bisa sangat-sangat yakin. Sebentar kami akan pulang gak seperti waktu datang. Kami pulang dengan kekuatan. Kami pulang bahkan bisa berkepala tegak layaknya seorang pemenang. Dan kami terima dengan penuh kebanggaan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berbicaralah kepada kami. Kami perlu banget firman-Mu. Kalau enggak kami bisa ke kiri, kami bisa ke kanan. Susah lempeng. Tapi firman-Mu lah menjadi pelita terbaik buat jalan hidup kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita yuk. Pagi menjelang siang ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senang banget bisa secara onsite, secara langsung bahkan untuk kali pertama hadir di sini. Kita sama-sama saling melayani. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ishak dan Ibu. Dalam pengembalaan pengabdian, dalam kesetiaan yang luar biasa. Dan kehormatan untuk boleh hadir. Kita sama-sama sebagaimana kasih setia Tuhan. Saya percaya ini bukan hanya sekedar annual Sunday. Kita hari Minggu ini hanya bukan sekedar pengulangan minggu. Tapi setiap hari kita percaya adalah hari yang dijadikan Tuhan. So saya sangat yakin seperti doa dalam yang tadi dalam doa yang saya katakan bahwa kita percaya bahwa kita nggak pulang seperti waktu kita datang. Kita pulang bisa berkepala tegak. Layaknya seorang pemenang. Dan bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Jadi terlepas dari bagaimana kita bercermin. Kita dan keluarga kita melihat kehidupan diri kita di 10 bulan terakhir ini, di tahun ini. Semua punya banyak cerita. Tapi sebagai hamba Tuhan saya tetap mendorong, mengajak supaya jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang meleset. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan doa saya lewat kebersamaan gereja ini. Keimanan kita dikuatkan. Sehingga bukan cuma sekedar minggu kita selesaiin ibadah Kristen kita. Tapi sepanjang 1 minggu ke depan kita melihat Tuhan kuatkan iman kita. Bahkan setiap panah yang kita injek seminggu ke depan diberkati Tuhan. Setiap tangan yang Tuhan pakai lewat kesempatan apa aja yang kita lakukan gak ada yang sembrono. Tuhan bela luar biasa. Pokoknya yang dipegang, yang dikerjakan asal sungguh-sungguh. Tuhan buat berhasil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Gak kenal, gak sayang kan? Ya, walaupun saya bakal abis ini balik lagi ke Jakarta dengan Wush. Dengan Pak John dan Ibu dan anak-anak luar biasa. Bu Neng, thank you untuk kebersamaan as a one family. Saya masih tempur Pak Ishak bakal sampai malam. Jadi kita luar biasa, saya senang banget. Pertama kali loh saya ketemu Pak Ishak, saya lihat badannya slim banget. Untung saya pakai ini Pak, pakai jas, jadi agak ketutup. Tapi saya bisa ngelihat, jadi saya tadi notice, karena saya lumayan lah bisa ngelihat orang yang maksudnya berat badannya stabil, konsisten, karena memang DNA-nya begitu atau disiplin jaga makan. Jadi pas tadi saya sempat break, dari ibadah pertama tadi saya melayani sempat setengah jam.
Saya ditawarin tadi nasi kuning terbaik katanya se-Jawa Barat. Namanya hamba Tuhan mah, makanya kalau jadi hamba Tuhan luar biasa dapat ekstra selalu. Gak cuma nasi kuning, dapat tupat juga. Jadi bingung, dapat apa namanya, uduk juga lagi. Coba, hostnya maunya badannya gak naik timbangannya, tapi tamunya selalu dikerjain. Jadi kita ngelihat, wah mesti milih. Tapi pas saya tadi ngajak, Pak ayo ikut makan bareng. Ternyata Pak Isok udah bawa cateringan sendiri. Saya bilang, wah ini kayak makanan burung. Cuman telur sama ayam kering. Tapi luar biasa. Gak ada kesuksesan, no pain no gain. Gak ada orang sukses tanpa disiplin. Gak ada orang sukses tanpa integritas. Dalam hidup saya selalu punya 4 pedoman value. Sangat sederhana. Nama baik, iman, keluarga, dan hubungan dengan sesama. So itu yang perlu, yang saya harus yakini bahwa gak ada yang gampang. Hidup ini gak bisa sembrono asal-asal mau. Demikian kehidupan iman Kristen kita. Jadi saya hadir di sini bersama istri saya Pendeta Joshua Supit. Saya dipercaya, saya dan istri saya mengembalakan yang Tuhan titipkan. Gereja lokal di Jakarta, namanya Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Forward Living Church di Pondok Indah Mall 3. Mungkin bisa ditayangin sedikit cuplikan profil supaya bisa punya gambaran. Thank you. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi saya Joshua Supit hadir bersama dengan istri saya Alena Supit. Kami dititipkan, dipercayakan Tuhan mengembalakan gereja lokal Forward Living Church di bawah naungan GBI sama Gereja Bethel Indonesia. Sejak akhir merintis itu di akhir 2015. Jadi kalau kami boleh ada sampai hari ini juga semua karena anugerah Tuhan. Jadi ya puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya di sini bukan cuma khotbah sebagai pendeta tamu, tapi saya gembala. Jadi saya paham pace dan detak jantung gereja lokal. Itu sebabnya saya mendorong, mengencourage semua di sini. Rawat gerejamu. Doakan gerejamu. Support, doakan gembalamu, protect it. Jagain. Terus tetap jaga dalam kekompakan. Karena gak pernah nyesel untuk tetap setia, tekun dalam kehidupan gereja lokal. Supaya kita, kan gereja ini gak lama kan? Saya selalu bilang di tempat saya melayani, saya senang Anda hadir, bergereja. Saya senang semua yang melayani. Boleh gak berikan tepuk tangan dari tadi? Yang melayani, yang kelihatan dan gak kelihatan. Kita luar biasa punya kesempatan melayani. Tapi ibadah ini juga gak lama, waktu saya terus berjalan di belakang. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah jadi gereja yang baik di luar sana. Mulai dari rumah, mulai dari keluarga, di marketplace, di sekuler, di tempat kerja. Entahkah kita lagi yang dipimpin, entahkah kita memimpin di hobi kita, di komunitas kita. Di banyaknya jadwal turnamen pedal kita. Jadi gereja yang baik. Mau ada orang, mau gak ada orang, jadi gereja yang benar. Tapi masalahnya itu semua terjadi di luar sana, gak mungkin bisa tiba-tiba. Harus ada proses, harus ada pembentukan, harus ada perawatan. Di gereja lokal lah, di tempat inilah kita dibentuk Tuhan. Makanya menjadi Kristen atau hidup kerohanian itu gak bisa dibagi-bagi, gak bisa dipilah-pilah, gak bisa pakai mood, enggak. Justru apapun yang Tuhan titipkan kita di luar sana, semua kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Bahkan nafkah hidup yang Tuhan percayakan. Atau yang lagi kita usahakan. Dan kita doakan 10 bulan terakhir di tahun ini. Hidup kita tuh justru harus dibungkus dengan semua yang spiritual. Dengan kebenaran Injil Tuhan. Dan itu bisa kita dapetin di sini.
Makanya waktu saya diminta atau dapat kesempatan melayani di sini, saya nggak cuma sekedar ngambil jadwal. Tapi setidaknya 2 bulan terakhir khotbah yang Tuhan percayakan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, saya coba udah lihat cuplikannya, saya coba pelajari, renungkan apa yang Tuhan titipkan. Supaya berkesinambungan. Jadi saya paham betul apa yang lagi Tuhan titipkan di visi gerejamu tahun ini. Masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Dan bicara tentang masuk ke wilayah yang Tuhan janjikan. Kalau kita bisa sampai ke apa yang Tuhan janjikan. Ujungnya cuma satu, perayaan. Celebration. Tapi yang menarik dari sebuah perayaan, itu tentang rasa. Bisa gak katakan sama-sama rasa? Mencicipi. Makanya nasi kuning boleh banyak. Tapi masalahnya kalau dibilang ini yang terenak sebandung, mesti dicoba, dirasain. Tapi udah dicoba. Tapi belum bisa disebut, belum tahu, mesti ada buat perbandingan lagi, jadi mesti sabar. Hidup ini kalau gak ada rasa, hidup ini kalau gak bisa dicicipin, gimana mau jadi garam dan terang? Terlepas dari 10 bulan udah kita lalui, hampir di penghujung nih kita. Oktober bahkan gak terasa juga, persiapan Natal udah kita lakukan. Banyak cerita. Kita masih punya ingatan yang begitu kuat tentang doa-doa yang kita naikkan di awal tahun. Tuhan pengen banget tahun ini dapat ini, punya ini, capai ini. Banyak hal yang kita rindukan. Tapi kenyataannya namanya hidup gak selalu semuanya bisa dapat go-go gampang-gampang. Semua kita punya tanda tanya. Tapi saya mengajak mendorong. Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Terlepas dari apa yang bisa kita gambarkan, ceritakan tentang hidup dan keluarga kita. Jangan kehilangan rasa bahwa Dia tuh Immanuel kita. Jangan kehilangan rasa bahwa Dia tuh Elohim, Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. El Gibor, Allah yang perkasa, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia yang terbesar. Itu sebabnya saya mau beri judul yang berbeda dari apa yang saya sampaikan tadi pagi. Bahwa untuk bisa mencicipi dan merasakan. Untuk merayakan apa yang Tuhan janjikan dan pasti. Karena waktu Tuhan gak meleset. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, yang setuju katakan amin. Diperlukan yang namanya penguasaan diri. Bisa gak kita baca judul ini sama-sama? 2, 3. Penguasaan diri kunci kemenangan. Dalam hidup menang kalah dalam pertandingan itu biasa. Tapi yang beda adalah rasa. Rasa yang menang sama rasa yang kalah. Rasa itu penting. Jadi jangan lupa untuk bisa benar-benar mengalami atau merasakan. Karena kadang-kadang kita pikir kemenangan, rasa yang enak harus terjadi, harus sesuai yang emang harusnya kita bayangkan. Tapi dalam kenyataan seringkali apa yang Tuhan berikan gak selalu match, gak selalu sama waktunya, bayangannya. Seperti yang kita mau. Tapi yang daripada Tuhanlah itu yang terbaik. Makanya perlu bisa punya apa? Discerning spirit, roh yang membedakan. Dan perlu punya penguasaan diri. Penguasaan diri kunci kemenangan. Kemenangan untuk apa? Kemenangan karena keluarga bisa dinikmati. Terlepas dari wilayah mana yang Tuhan janjikan, saya percaya. Mungkin hari ini ada area yang Anda mau dari awal tahun. Mungkin tentang keuangan. Tapi mungkin belum dicapai. Tapi keluargamu tetap sehat. Keluargamu tetap terlindungi. Keluargamu tetap utuh sampai Oktober ini. Itu mah persis kayak lagu tadi. Hanya kasih dan sayang Tuhan. Itu yang tercurah buat kita. Itu anugerah. Tapi kalau kita gak punya rasa. Karena gak bisa menguasai diri. Karena gak bisa fokus, gak bisa punya prioritas. Semua jadi serba salah. Padahal Tuhan udah kasih rasa. Keluarga kita sehat. Keluarga kita bisa dinikmati. Menang untuk apa? Hubungan yang bisa dinikmati. Komunikasi yang bisa dinikmati. Kesehatan. Masih bisa ke gereja. Ini dahsyat banget. Ini bukan terlepas siapa yang khotbah.
Tapi yang terbaik dari bagaimana kita bisa hadir adalah karena kita juga bukan hanya punya niat, tapi mau bekerja sama dengan Roh Kudus bahwa yes, aku mau benar-benar sampai datang ke gereja. Jadi saya percaya dari tadi Anda mengikuti semua yang melayani bernyanyi, mujizat juga udah terjadi. Tapi waktu firman Anda dengar, Tuhan sempurnakan. Untuk apa? Bisa nyicipin dan rasa bahwa waduh, masih bisa ke gereja, masih sehat di saat banyak yang lain mungkin gak punya yang sama dengan kita. Waktu weekend yang bisa dinikmati itu kemenangan. Mungkin jadwal yang kayaknya semuanya mepet harus balik lagi ke Jakarta pakai bus sekarang. Siap tempur lagi sampai malam. But you know, it's a blessing. Selagi masih bisa sibuk, selagi masih bisa ngatur diri, masih punya kesempatan dengan istri, dengan anak-anak dan kita keluarga. Ayo terus bergerak, waktunya kayaknya mepet dan lain-lain. But it's okay. Saya teringat seorang hamba Tuhan di 2002 juga, 23 tahun yang lalu. Dia pernah kasih saya satu Alkitab, dia bilang, nih Josh, Alkitab buat kamu, jangan capek-capek melayani Tuhan. 2002 dia udah ngomong gitu ke saya. Dia bilang, jangan capek-capek melayani Tuhan, karena nanti ada waktunya istirahat yang banyak. Nanti kalau udah di kuburan, udah selesai waktu kamu, udah gak ada yang bangunin tidur kamu. Saya masih ingat, belum lama ini minggu lalu saya masih ketemu pendetanya. Dan saya juga melihat dia juga sama. Kenapa? Karena bisa punya rasa mencicipi. Bahwa konsistensi itu baik. Tapi gimana bisa konsisten? Kalau hidup ini penuh cabang karena gak punya penguasaan diri. Hidup ini banyak cobaan. Godaan, masalah. Tapi percayalah, dalam Tuhan pergumulan apapun badai pasti berlalu. Amin. Berlalu lalang. Kita bisa menang apa? Kita bisa menang juga. Untuk materi, untuk hobi, untuk gereja. Yang bisa kita nikmati. Itu sebabnya saya berdoa mengajak Anda semua. Waktu masih bisa ke gereja. Setiap menit yang terjadi di sini. Cicipin rasanya. Kenikmatannya. Supaya waktu kita kembali di kehidupan yang Tuhan titipkan di luar sana. Kita bisa kasih undangan ke yang lain untuk datang. Supaya bisa nyicipin, supaya bisa rasain juga apa yang terjadi di setiap hari Minggu di gereja ini. Penguasaan diri. Makanya dalam salah satu poin yang saya sampaikan dikatakan, hari gini punya penguasaan diri adalah kemewahan yang bisa dinikmati. Berapa banyak dalam kasus-kasus kemarin yang kita lihat yang viral-viral. Orang udah punya jabatan, orang udah punya posisi. Hanya karena masalah kontenan doang, bercandaan doang. Tiba-tiba jadi viral yang salah. Bukan hanya dipermalukan. Kesempatan, tanggung jawab, posisi, impian-impian yang dia rindukan. Hilang, gone. Hanya masalah hitungan jam. Sederhana. Elemen apa yang bisa membuat itu bisa sampai terjadi? Tidak ada penguasaan diri. Makanya jika kita di keseharian kita hari gini punya penguasaan diri, itu adalah kemewahan yang bisa dinikmati. Kenapa? Karena penguasaan diri adalah salah satu nilai yang sangat alkitabiah, sangat sakral untuk kehidupan keseharian kita. Gimana enggak? Ingat Yesus. Dia dicobain enggak? Dicobain. Suruh rubah batu jadi apa? Roti. Suruh dia dibilang, kalau engkau memang, kalau kamu benar-benar you are Lord, jatuhkan, coba tes. Masa kalau kamu Tuhan jatuhin diri, nggak ada yang nangkep, pastilah ada yang nangkep. Bukan hanya itu, even ditawarin apa? Seluruh kekayaan dunia katanya. Ini saya kasih semuanya. Sederhana, nggak usah ngapa-ngapain, asal nyembah saya, kata si iblis. Apakah Yesus nurut dan melakukannya? Enggak. Semua itu di cancel. Kenapa? Because he's God. Dia bukan hanya Tuhan, dia bukan hanya manusia, tapi dia Tuhan, dia ada power. Dia lawan, si iblis dia gak entertain. Karena dia punya penguasaan diri. Dia bisa membedakan. Persekian momen, walaupun seluruh isi dunia dikasih untuk dinikmati. Tapi dia tahu, no, kamu salah. Identitas saya bukan apa yang ada di dunia ini. Karena saya lahir dari surga. Bapak saya yang memberikan dan melakukan ini semua. Punya
Penguasaan diri. Nggak gampang mengentertain segala sesuatu yang datang. Dan Alkitab udah catat, dunia semakin kesini lebih baik atau enggak? Enggak lebih baik. Sederhananya buat kita yang orang Kristen, murid Yesus, orang gereja, justru semakin kesini, mau lagi happy atau enggak happy, tetap kuat-kuat berpegangan kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan punya rencana. Supaya setiap bangku-bangku yang masih tersedia, ini bukan hanya aksesoris untuk memenuhi ruangan, no. Tapi kita percaya setiap bangku-bangku ini ada nama-nama yang sudah tertulis dan Tuhan sudah siapkan lewat gereja ini penuaian dan pertobatan terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan perlu kita yang berbagi the story di luar sana. Kita kasih tahu bahwa ini nggak nyesel. Di saat semua mungkin lagi nggak tenang, tapi kita tetap tinggal tenang di toko kita, di usaha kita, di komunitas kita, di pertemanan kita tetap stabil, tetap chill. Karena kita tahu identitas kita bukan dengan apa yang berlalu lalang di sekitar kita. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan itu aku bisa rasain dan kenalin waktu aku ke gereja. Di sini. Itu sebabnya Anda harus berbagi cerita. Bahkan Yusuf. Kurang penderitaan, dijahatin gimana coba. Ngerti emang musuhnya bukan dari luar tapi dari dalam. Tapi bukan cuma satu, seluruh siblingsnya, kakak beradiknya itu. Melakukan yang jahat kepada dia. Gak cuma satu kali, bener-bener. Itu per episode. Yusuf dihianati, but yet di saat keadaan terbalik. Di saat Yusuf malah menjadi pemimpin, punya kesempatan, punya kekuatan. Bahkan bisa dipertemukan dalam momen yang gak mungkin juga bisa Yusuf dikerjain lagi. Enggak. Justru dengan kekuatan Yusuf bisa melakukan pembalasan. Tapi Yusuf balas gak? Sama sekali enggak. Malah melakukan yang terbalik, bahkan saat melakukannya dia menangis kan. Dia menangis sampai kayak aneh. Yang dijahatin, yang bisa punya ruang untuk balas dendam, menangis sedih karena justru melihat kok jadi terbalik gitu. Kok jadi yang tadinya jahat, yang udah punya rencana yang kayak gimana untuk bisa menang, kenapa jadi kebalik? Justru Yusuf bisa ikut berempati dalam penderitaan saudara-saudaranya. Aneh. Punya penguasaan diri. Ujungnya jadi bagus hidupnya. Menjadi bagian dari cerita kemenangan. Di mana apa yang diwahyukan terjadi. Karena Yusuf punya penguasaan. Daud. Kurang apa? Dalam kehidupan, tapi dia juga ada momen loh. Dalam proses dia menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan menjadi salah satu terah dalam kelahiran sang juru selamat. Daud, anak Daud, Yesus Kristus itu. Keturunannya. Tapi ada momen di mana orang memuji dia. Bukan hanya beratus-ratus. Bukan hanya beribu-ribu. Tapi berlaksa-laksa. Tapi lewat apa yang dia capai. Timbul iri hati oleh Saul. Alias Saul merancangkan yang jahat. Saul masih punya kekuatan, masih bisa menggerakkan pasukan yang khusus. Unit yang bisa dengan sangat cepat dikasih target untuk menangkap dan membunuh Daud. But yet Daud yang katanya berlaksa-laksa dipuji-puji tetap kabur. Kenapa? Manusia masih ada rasa takut. Masih ada rasa khawatir lah. Namanya juga daging. Selagi masih bisa makan lontong telur tadi. Janganlah merasa terlalu kuat. Hanya Tuhan yang terkuat. Daud kabur. Tapi bisa-bisaan. Daud lagi dalam gua. Masa si Saul bisa masuk dari sekian banyak gua? Bisa masuk ke situ. Ya mules karena semua dimakan. Nasi uduk, nasi kuning. Dia gak punya penguasaan diri. Dimakan. Mules. Bisa-bisaan dalam goa yang sama. Sebenarnya Daud ada. Lalu apa? Pengikut Daud bilang, bro, this is miracle. Miracle worker katanya. Kalau lagunya bilang ini udah pasti mujizat, pekerjaan mujizat. Ini orang yang cari-cari mau bunuh kamu. Ada di sini. Even sebenarnya dia lagi gak bawa pasukan, gak bawa senjata apa-apa. Bunuh aja, just kill it. This is the best moment, just kill it. Ini Tuhan udah kasih mujizat. Tapi Daud punya penguasaan diri. Saat dia bisa menerima apa yang dijanjikan, apa yang diwahyukan. Itu sebabnya. Kadang-kadang masalah jalan, bukan masalah kita berjalan dengan iman atau enggak. Tapi sebelum melangkah atau enggak, kita perlu punya rasa. Dan rasa untuk membedakan dalam hidup ini.
dibutuhkan penguasaan diri. Itu sebabnya Daud bilang, no, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Jangan pernah main-main. Paulus, kurang hebat apa? Lebih dari setengah dari dalam firman Tuhan, dalam kitab perjanjian baru dia yang tulis. Luar biasa powernya. Perubahan pertobatan, kalau Anda belajar perjalanan kehidupan pelayanannya Rasul Paulus, Anda mesti tahu, Rasul Paulus itu adalah salah satu hamba Tuhan yang paling menderita. Secara fisik sakit-sakitan, secara sosial dikejar-kejar, dihina, dipenjara. Jadi sebenarnya waktu dia bertobat, status kerennya atau status powernya dia drop. Waktu dia belum tobat, semua orang hormat, takut. Dia punya power, dia punya otoritas, dikenal. Dia orang yang dididik, punya banyak nilai pengajaran. Tapi dia juga punya misi, menghancurkan kekristenan. Tapi waktu bertobat, Anda tahu kan? Kebalikan. Bahkan physically badannya penuh luka dan borok. Fisiknya loh. Jiwanya selalu terancam tiap hari antara hidup dan mati. Waktu yang dihabiskan sangat banyak di penjara. Tapi lucu, Paulus yang bisa berkata, dalam kelemahanlah kuasanya sempurna. Apa yang aku anggap hebat, keren dulu, top. Tapi sekarang waktu aku mengenal dia, itu semua gak ada apa-apanya, sampah katanya. Itu sebabnya aku fokus, tidak mau kehilangan, bayangin. Secara duniawi, secara daging, secara rasa, kesejangannya terlalu jauh. Makanya kan kita suka bilang, aduh gimana nih, udah ikut Tuhan, udah melayani, udah rajin, ikut komsel, small group, kayaknya hidupku jadi gak aman-aman aja. Kayaknya makin susah, semua makin slow, makin gak enak. Tapi dalam Yesus yang dicari ujungnya, it's not only glory, tapi siapa yang setia berpegangan sampai akhir. Itu yang berkenan. Paulus punya penguasaan diri. Dia setia dan ujung-ujungnya pertobatan terjadi. Makanya di catatan yang saya juga sampaikan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak stabil dan sulit diprediksi, tanpa penguasaan diri, kita dapat kehilangan arti kehidupan, kedamaian, kesenangan, dan sukacita. Emang benar laut terbelah, gunung bisa pindah, padang gurun bisa mengeluarkan air. Bahkan Yeskiel katakan tulang-tulang yang mati aja nih, Tuhan katakan berfirman kepada tulang-tulang itu, katakan aku akan hidupkan kembali darah urat dagingnya. Tulang-tulang yang berserakan aja, Tuhan bisa hidupkan kembali. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan sanggup. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau hidup keseharian kita punya penguasaan diri. Makanya dia kata enkratos. En itu di dalam. Kratos itu apa? Kendali, kekuatan dan kuasa. Tuhan gak melihat apa yang di luar. Tuhan melihat apa yang di dalam. Makanya waktu kita ke gereja hampir selesai. Seperti pada pagi ini. Ini bukan tentang apa yang Anda bisa dapat dari apa yang kami coba lakukan dalam tim pelayanan di tempat ini, sama-sama memberi yang terbaik. Kami mencoba melakukan yang terbaik. Tapi kita sadar kita juga banyak kekurangan. Tapi kenapa kita tetap pede tiap minggu melakukan ibadah pelayanan di sini? Karena kita tahu yang menjadi Tuhan yang terutama dan penguasa di tempat ini hanya Yesus Kristus. Dan dia yang udah dari tadi awal udah ada di sini, siap melayani kita semua. Kenapa? Karena dia peduli dengan apa yang di dalam. Dia ngerti kita punya banyak kegagalan. Dia ngerti kita punya banyak kurang. Dia ngerti kita perlu banyak koreksi diri. Tetapi di momen kayak gini waktu kita bisa mencicipi sebuah ibadah yang tulus. Hal yang terbaik adalah bukan apa yang Anda beri. Tapi apa yang Anda terima daripada Yesus mengaliri hidupmu. Dan itu membuat Anda punya penguasaan diri. Untuk bisa membedakan apa yang perlu keluar dan apa yang tidak perlu keluar. Amsal 16 ayat 32. Alkitab katakan sama-sama kita baca. Amsal 16 ayat ke-32, 2-3, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut. Wow, masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Semua kita mau. Tapi elemen yang kelihatannya sepele, aduh gak terlalu penting. Tapi kita mencatat orang yang sabar
melebihi orang yang merebut kota. Bayangin tuh. Orang yang sabar lebih kuat daripada orang yang punya strategi, punya kekuatan, kemampuan berperang. Tapi kata Tuhan, yes, that's all good. Tapi tanpa kesabaran, tanpa penguasaan diri, gak nyampe ke seberang. Makanya penguasaan diri memberikan kita kemampuan mengelola, berdisiplin, dan mengendalikan diri sendiri. Untuk apa sih? Seminggu ke depan nih kalau kita coba praktekkan penguasaan diri ini untuk apa? Yang pertama, penguasaan diri kita praktekkan supaya kita bisa berdoa. Doa. Makanya bagaimana gereja ini bisa ada juga di lantai 6 ibadah dan terus ada. Karena saya percaya apa yang Tuhan titipkan kepada tim dan kehidupan pengembalaan dibangun oleh karena doa. Dan ada doa tiap hari. Anda silakan cicipi, rasakan bagaimana kehidupan doa di gerejamu, di rumahmu sendiri. Tanpa penguasaan diri, kita gak mau berdoa. Karena kita pikir semua jadwal yang padat, agenda yang kita punya rapi dan bagus ini, semua bisa berjalan secara otomatis. Karena kita pikir kita udah punya pengalaman mengusahakan segala sesuatu di 10 bulan terakhir ini. Tapi kita lupa sebenarnya ada banyak hal yang kita gak bisa lihat. Tapi Tuhan seringkali meluputkan kita dari bencana. Ada banyak hal yang kelihatannya cuma sepele. Tapi sebenarnya Tuhan hadir di momen-momen di mana Anda skip, Anda lupa. Dan yang buruk gak terjadi di hidup kita. Karena kasih dan sayang Tuhan, itulah kemenangan kita. Doa. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 katakan. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang. Supaya kamu dapat very active. Kuasai dirimu jadi terang. Do some works. Jadi gereja di luar sana yang baik. Aktif. Ambil resiko. Gak bisa jadi Kristen gak ngambil resiko. Agama yang paling penuh resiko ya Kristen. Orang Alkitab bilang seperti domba yang bakal disembelih tiap hari, coba bayangin. Jadi jangan kaget nih kalau lagi enak-enak diproses lagi. Baru bentar diproses, ya emang gitu. Makanya saya gak sekedar cuma khotbah saya dan istri saya. No enggak. Apalagi kita gembala. Gak bisa. Masuk atau keluar. All out, ini pengabdian. Capek, jenuh. Of course sama semua kita. Emang yang susah kita doang yang Kristen? Enggak, di luar sana semua sama, banyak penderitaan. Tapi kenapa Tuhan terus mengajak kita beribadah? Supaya hidup kita gak menyesal, katakan menyesal. Tuhan gak mau, Tuhan akan tetap bukti. Betapa besarnya komplain Anda kepada Tuhan. 10 bulan terakhir ini jangan main-main sama Tuhan. Dia akan buktikan Oktober ini tetap menjadi bulan yang terbaik daripada bulan-bulan sebelumnya. Sebab dia sanggup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Doa. Nggak ada yang lain. Kenapa sih kita perlu penguasaan diri? Kalau kita praktekkan seminggu ini selain doa apa? Supaya untuk kepentingan bersama. 2 Korintus 5. Itu Anda bisa baca tuh nanti. Di ayat yang ke-13-nya. Dikatakan apa? 2 Korintus 5 ayat ke-13 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk keperluan kamu. Untuk keperluan kita. Itu dikatakan di perikopnya pelayanan untuk pendamaian. Paulus mendapat laporan bahwa jemaat Korintus mulai lagi tidak konsisten dengan apa yang udah mereka terima. Kenapa? Karena jemaat di Korintus mendapat banyak godaan dan tantangan. Sehingga mereka mulai terganggu, kesulitan untuk membedakan hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Makanya kalau sakramen perjamuan kudus kita suka diingatkan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang sebenarnya Paulus ungkapin. Paulus cuma mau bilang kepada jemaat di Korintus, apapun godaannya tetap sabar. Kata Paulus, gua tahu lo udah hidup, emang kita ini hidup dalam daging. Untuk mengikuti apa yang saya ajarin kepada kamu selama ini, emang susah. Karena kita hidup oleh iman bukan karena kita melihat, percaya bukan karena melihat loh.
Tapi kita percaya oleh karena iman, rasa percaya yang kita punya. Dan godaannya banyak, besar. Makanya Paulus bilang, bertahan itu sebabnya walaupun saya susah, kata Paulus. Walaupun saya gak enak. Walaupun saya sedih dikejar-kejar. Tapi setiap kali sahabat-sahabat saya datang menceritakan keadaanmu, bahwa gak baik-baik aja. Aku tetap berusaha, kalaupun aku gak bisa sampai, aku menulis surat katanya. Tapi kalaupun aku bisa dalam segala kesusahanku. Kenapa aku tetap keep going on? Karena aku percaya apa yang aku yakini itu yang membawa aku kepada kekekalan. Itu sebabnya dia bilang, aku gak pernah bosan menghampiri kamu Jemaat Korintus. Mengingatkan lagi, mengajar lagi, bertahan. Karena kalau kamu, kata Paulus, kalau kamu mau teriak, kalau kamu mau berontak, kalau boleh jujur, saya juga mau. Cuma kenapa saya gak lakukan? Kenapa saya tetap kuasai diri? Karena saya tahu jalan kebenaran kepada ujung akhir. Hidup yang kekal gak ada yang lain. Hanya kepada guru yang saya ikuti. Yesus Kristus Tuhan. Kenapa perlu penguasaan diri? Karena di luar sana juga lagi banyak yang dalam persimpangan. Di luar sana juga lagi banyak yang bingung. Yang lagi gak tahu. Dan mungkin hampir-hampir dan akan membuat keputusan yang salah. Tuhan berharap lewat pelayanan yang dilakukan pagi ini terhadap Anda semua. Kalau Anda hari ini perlu kesembuhan, minta dan Tuhan kasih kesembuhan. Kalau hari ini Anda perlu kekuatan yang khusus dalam hal apa saja, minta. Dia gak buta, tangannya gak kurang panjang, dia sanggup. Dia cuma bilang, kuasai diri supaya gak lupa. Di luar sana ada begitu banyak yang Tuhan mau lewat hidupmu. Mereka gak salah langkah. Mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka ketemu damai. Karena Tuhan di sini memberikannya lebih dulu kepada kita semua. Diberkati untuk memberkati. Amin. Tanpa penguasaan diri kita pikir semuanya hanya untuk kita. Kenapa kita perlu penguasaan diri? Supaya iman kita bisa diukur dalam kemampuan yang Tuhan titipkan. Di Roma 12 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama Roma 12 ayat yang ketiga, 2-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah lihat, kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Karena seperti Paulus tadi katakan, kalau hidup kekristenan kita nggak kurasi. Hidup kekristenan kita tiap hari kita nggak jaga. Saya selalu bilang kepada jemaat yang saya layani, hari-hari ini kita ini sudah ada di akhir dari akhir zaman. Banyaklah minta kepada Tuhan roh takut akan Dia. Tanpa roh takut akan Tuhan, kita bisa punya kotak-kotak di mana kita pikir kita perlu Tuhan, yang ini enggak. Ini perlu ada ekstra guenya. Oh, ini perlu ada ekstra timnya. Oh, kalau ini perlu Tuhan banget bekerja. Enggak ada. Kita perlu Tuhan lebih daripada apapun setiap jam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan jangan sampai mikir yang salah. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada Allah. Supaya apa? Kenapa kita perlu penguasaan diri? Supaya kita tahu kenapa kita dikasih kesempatan mempercayai iman yang kekal ini di kehidupan kita. Iman yang kuat. Kenapa kita perlu penguasaan diri dan kita coba praktekkan sepanjang minggu ini? Karena bicara penguasaan diri, bicara hati nurani. Roma 13 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama Roma 13 ayat yang kelima, 2-3. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Tetapi juga oleh karena suara hati kita. So, gimana hati nurani kita? Karena tanpa penguasaan diri, kita akan sangat sering buat keputusan yang salah. Dan seringkali keputusan salah menuntun kita kepada penyesalan. Dan di akhir baru kita sadar. Kita pikir kita telah udah buat keputusan yang hebat dan besar. Tapi kita lupa ternyata kemarin keputusan besar yang kita kira besar. Itu hanya karena emosi yang besar. Tanpa melibatkan Tuhan yang besar di dalamnya. Dan kita pikir kita udah melakukan semuanya. Ternyata salah dan menyesal. Penguasaan diri memurnikan hati nurani kita.
Saya teringat beberapa waktu lalu saya lagi makan siang sama istri saya di kantor gereja. Tapi kita sempat makan di bawah karena kantor gereja kita itu letaknya di dalam mall. Tapi bukan mall yang besar, tapi bisa dibilang mini mall di Jakarta Selatan. Namanya Dharma Wangsa Square. Terus saya lagi makan sama istri saya di bagian ground. Dan di bagian ground itu emang ada beberapa restoran. Jadi saya lagi makan di salah satu restoran. Kebetulan saya sama istri saya duduk di bagian luar. Waktu saya duduk di bagian luar, di posisi saya melihat di depan saya ada restoran pizza. Dan saya melihat di situ ada seorang Gojek yang lagi kayaknya feeling saya pertama, oh dia lagi ngantri nih nunggu makanan, nunggu orderan. Tapi yang menarik adalah saya nggak ngeliat dia sendiri. Tapi saya melihat bapak ojek ini udah ada umur, mukanya, wajahnya, kulitnya gelap. Saya nggak bisa lihat dengan jarak yang sebenarnya dibilang jauh juga, tapi saya masih bisa tahu bahwa his face lagi nggak oke-oke aja. Itu yang pertama. Tapi saya ngelihat ada anak perempuan kecil di sampingnya. Yang menurut saya kayaknya mestinya sekolah tuh anak. Tapi dia nggak sekolah malah ikut papanya. Tapi saya tahu ini pasti anaknya si orang ojek, Gojek, GoFood. Tapi dia main nemenin. Terus saya lagi makan, tapi hati saya, lu bergerak tanya. Jadi tengah makan saya berhenti. Saya bilang, Beb, saya mau nyamperin bapak itu. Saya samperin. Waktu saya samperin bapak itu, saya tanya, Pak, bapak lagi nunggu makanan? Iya, lagi nunggu orderan. Oh mau order apa? Ada pizza 4 box. Dibawa kemana? Dibawa ke Bangka, dekat Kemang. Saya bilang, ini anaknya? Iya, anak saya ini. Kok nggak sekolah? Iya. Tapi dia mau jawab jujur juga serba salah. Tapi dia bilang, iya lagi nggak sekolah nih, lagi saya ajak. Nggak mau di rumah. Para pegawai pizza di dalam karena ngeliat saya, karena udah familiar, udah kenal, kita sering tiap hari juga di situ ada. Mereka keluar, Pak ada yang bisa dibantu nggak? Ada apa? Saya bilang nggak ada apa-apa. It's okay. Saya nanya ke bapak tadi, Pak, you udah curious? Bapak udah curious gak? Ada. Beneran ada? Pribadi? Iya pribadi saya. Coba mana? Tuhan gerakin aja. Untuk hari itu saya transfer. Saya transfer, terus dia nanya, Pak, ini saya ada transfer ya, saya bilang. Dia bilang, Pak, buat apa? Ya nggak apa-apa, saya transfer mau memberkati. Jadi bapak antar makanannya baik-baik, saya berkati bapak, saya kasih lihat anak, saya berkati kamu juga ini ya, berbagi ya. You know what? Dia langsung hancur hati, langsung nangis. Sebenarnya mungkin buat saya Anda telah sering melakukannya. Cuman saya mau sampein, apa yang baik, yang benar dan tulus kita bisa lakukan. Jangan berhenti. Pelan-pelan coba lakuin lebih lagi. Karena hal-hal yang baik dalam hidup ini emang perlu dilakukan berulang-ulang kali. Katakan kasih tahu colek kiri kanan, lo kalau baik jangan cuma setengah-setengah, sampai ujung. Harus emang berulang-ulang kali. Kenapa? Karena kita manusia suka lupa. Makanya perlu penguasaan diri. Supaya kagak suka lupa. Bahwa He is the Lord. Dia Tuhan yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hari ini apa yang Anda perlu? Pengampunan, minta ke Tuhan. Pembelaan, minta ke Tuhan. Anda lagi depresi, takut sekali. Anda minta sama Tuhan. Jangan kecilkan Tuhan. Percaya atau enggak, dari ujung kepala sampai kaki Anda dan keluarga Anda bisa tetap terlindungi dengan baik. Dia pembela yang tidak pernah salah. Itu sebabnya ayo coba praktekkan seminggu ini. Punya penguasaan diri. Karena penguasaan diri kunci untuk kemenangan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kekuatan kasih-Mu, hanya kebenaran-Mu yang sanggup memerdekakan kami. Itu sebabnya kami di hadirat-Mu saat ini. Nggak berani kami Tuhan untuk hidup bertentangan. Coba melawan atau nggak mau terus-terusan keras kepala. Karena pada akhirnya hanya Engkau yang sanggup menjawab doa-doa kami. Dan kami percaya setiap doa-doa kami dijawab. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang kami sembah. Segala-galanya. Aku berdoa sebagai hamba-Mu. Setiap keluarga
di GBI Pastor ini. Tuhan berkati. Setiap suami diberkati. Setiap istri diurapi dan diberkati. Setiap anak-anak dikuatkan, diteguhkan. Bertumbuh sehat, produktif. Jadi garam, history maker, pembuat sejarah. Anak-anak muda di GBI Pastor diteguhkan. Diarahkan. Bahkan lewat kehidupan keluarga para orang tua. Semua yang bernafas di GBI Pastor diberkati. Dan aku berdoa lewat pengembalaan Pak Ishak dan Ibu Ripka. Tuhan terus campur tangan. Ambil alih, pegang kendali. Sehingga lewat gereja ini, pertobatan jiwa-jiwa baru terus dan mulai terjadi. Mulai minggu ini terjadi. Minggu yang tidak sama. Special Sunday berdampak kepada minggu-minggu bahkan di setiap hari nafas kehidupan gereja GBI Pastor ini. Di dalam namamu Yesus kami berdoa Kota Bandung dimenangkan. Seluruh gereja-gereja Tuhan dikuatkan. Dan apapun yang dilakukan dan keberadaan di kota dan bangsa kami percaya rasa dan waktu kami mencicipi daripada Injil yang hidup tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu, sempurnakan segala sesuatunya. Kami tutup apa yang boleh kami terima pada firman yang Engkau yang telah sempurnakan sendiri. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin.